Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Oke, pada pertemuan kali ini, eh, maaf ini share screen-nya mana ya? Oke, masih membahas tentang kecakapan antar personal ya. Ini pada pertemuan kedua atau interpersonal skill ya ininya. Dipresentasikan oleh saya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang presensi penilaian. Jadi sudah dibahas pada minggu sebelumnya ya. Pada presensi penilaian ini yang pertama adalah kehadiran, di mana kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 4%. Oke, baik, selanjutnya pada minggu ini saya akan bahas tentang apa sih yang saya bahas gitu kan. What we will talk about. Yang pertama, pengertian tentang KAP atau interpersonal skill. Mungkin teman-teman masih belum paham apa itu pengertian tentang KAP atau interpersonal skill, nanti kita bahas. Selanjutnya, mengapa sih KAP ini penting gitu kan. Jadi nanti kita bahas juga kenapa KP ini penting dan bagaimana sih cara menumbuhkan agar interpersonal skill kita itu bagus seperti apa gitu, bagaimana caranya. Selanjutnya adalah satu contoh interpersonal skill dan yang terakhir tentang peta konseptual interpersonal skill. Oke, kita bahas yang pertama. Oke, pengertian dari interpersonal skill itu sendiri. Interpersonal skill menurut para ahli ya. Yang pertama menurut Birman and Sachi. Jadi yang dinamakan interpersonal skill ini adalah keterampilan dari interpersonal skill ini merupakan salah satu faktor yang penting yang menjadi keberhasilan seseorang dalam meneliti kehidupan yang dimilikinya. Jadi untuk mengetahui orang itu berhasil atau enggak gitu kan bisa dilihat dari kemampuan dari cara dia interpersonal skill-nya gitu kan. Kecakapan antar personalnya dia seperti apa gitu. Yang kedua menurut Buckminster memberikan makna keterampilan interpersonal sebagai kemampuan yang dimiliki setiap orang yang digunakan dalam membina hubungan interpersonal dengan lain. Jadi interpersonal skill ini salah satu kemampuan ya, kemampuan yang dimiliki seseorang gitu kan dalam membina suatu hubungan antara orang lain gitu. Gimana sih cara dia berkomunikasinya, baik atau tidak gitu kan, baik individual atau secara berkelompok. Menurut Speedbird and Chupek, interpersonal skill sebagai kemampuan seorang melakukan komunikasi yang baik secara efektif, gitu kan. Oke, oleh karena itu dapat kita simpulkan gitu kan, pengertian interpersonal skill secara umum yaitu suatu keahlian yang dimiliki seseorang individu untuk berinteraksi dengan sesama. Hal ini berlaku untuk masyarakat maupun individu lainnya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa keterampilan interpersonal skill ini sebagai kemampuan yang digunakan untuk membangun sebuah komunikasi interaksi serta menjaga hubungan dengan orang lain dalam segala keadaan dan situasi. Nah, sebenarnya keterampilan interpersonal skill ini atau kemampuan berkomunikasi ini sangat penting bagi teman-teman mahasiswa ya. Nah, dalam dunia kerja juga gitu kan, dalam kemampuan interpersonal skill yang kuat menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan seseorang untuk berkarir gitu kan. Begitu juga dalam sehari-hari gitu kan, kemampuan interpersonal skill ini
dapat membantu seorang membangun suatu hubungan yang sehat dengan orang lain gitu kan. Nah, pada kali ini sebenarnya kadang-kadang, apa ya, namun gitu kan tidak semua misalkan mahasiswa, contoh mahasiswa ya, menyadari bahwa pentingnya keterampilan interpersonal skill. Gimana sih cara mengembangkannya gitu kan. Nah, nanti kita bahas gimana sih cara apa namanya, membangun keterampilan, antarpersonal ini. Oke, next. Nah, yang saya tanyakan, mengapa KAP itu penting gitu kan? Yang pertama karena tidak mungkin karena manusia tidak mungkin hidup sendiri, oke. Yang kedua adanya kebutuhan untuk memahami kebutuhan hidup orang lain. Oke. Mengapa KAP itu penting gitu kan? Berdasarkan dari salah satu riset gitu kan di, USA, jadi ada satu perusahaan USG itu perusahaan terbesar gitu kan. Nah, ada satu penelitian dari riset gitu kan, kalau kita kan intinya mau kuliah itu untuk apa sih? Untuk kerja kan. Nah, di sini itu, dari apa sih namanya, berdasarkan riset itu, ada yang mengatakan apa sih, kayak, perusahaan besar itu yang, mau mau milih apa ya, suatu karyawan itu mau yang seperti apa gitu kan. Nah, yang pertama adalah, eee, katanya infonya itu, ingin, mahasiswa atau apa, karyawan atau yang mempunyai nilai IQ yang tinggi, IPK yang tinggi, dari universitas yang tinggi yang bagus gitu kan, berdasarkan penelitian seperti itu gitu kan. Nah, setelah diriset selama 10 tahun gitu kan, diriset ulang gitu kan, riset ulang ternyata kayak misalnya, IQ tinggi dari universitas yang bagus atau dari, apa namanya, IQ-nya tinggi, IPK-nya tinggi, bagus gitu kan, tidak menjamin seseorang itu, apa ya, bagus gitu dalam keberhasilan karirnya. Kenapa gitu kan. Nah, ternyata hal yang paling penting adalah kemampuan interpersonal skill-nya, kemampuan bagaimana cara berkomunikasi karyawan itu dengan sama karyawan, dengan, bosnya gitu kan, atau dengan atasannya, seperti itu. Jadi hal yang terlalu penting adalah, eee, dari interpersonal skill-nya, kecakapan dalam dia berkomunikasi gitu kan, dengan baik gitu kan. Jadi percuma IQ-nya tinggi misalnya, dia IPK-nya tinggi, tapi dia nggak bisa gitu cara berkomunikasi dengan baik, ya nggak akan kelar juga gitu kan. Nah, misalnya kayak misalkan ambil suatu contoh, ada tugas atau apa gitu kan, ada satu project gitu kan. Emang nih orang ini pintar, tapi dia nggak bisa bekerja sendiri gitu kan. Ya nggak akan bisa, hasilnya nggak maksimal, mungkin bisa tapi hasilnya tidak maksimal. Nah, kenapa gitu kan, kalau misalnya kita jadi PM ya atau project manager gitu kan, kalau misalkan dalam suatu project gitu kan. Nah, itu kan ada kayak kita buat sistem misal gitu kan. Kalau kita buat sistem sendiri gitu kan, ada project misalnya di kementerian, "Oh iya ada project nih." Nah, karena kita ngerasa pintar sendiri, udah saya kita kerjain sendiri gitu kan. Beda sama yang, orang yang misalnya, oh iya ada project gitu kan, dia bagi-bagi nih, oke saya jadi project manajernya, nanti temennya si A jadi sistem analisnya, yang B jadi, programmer-nya, atau yang ini jadi technical writer-nya, ada juga yang, di bagian, database-nya, seperti itu gitu kan. Jadi di sini adalah karena tidak mungkin manusia hidup sendiri, jelas gitu kan. Jadi kalau kita bagi-bagi suatu apa ya, bukan bagi-bagi apa, me-manage gitu kan, oh ya ini proyeknya ini gitu, komunikasi dengan baik ya, hasilnya juga akan lebih bagus gitu, ketimbang kita kerjain sendiri. Jadi, karena tidak mungkin manusia hidup sendiri, kalau menurut, saya pribadi gitu kan, harus, apa ya, berkomunikasi, harus bekerja sama dengan, dengan individu atau dengan perorangan gitu kan, kalau sendiri nggak akan bisa gitu kan. Nah, adanya kebutuhan untuk memahami kebutuhan hidup orang lain, dan kita juga ada rasanya ya, dalam hal ini adalah empati kepada orang lain. Misalnya ketika suatu project atau apa ada yang misalnya ada yang sakit atau yang berhalangan hadir. Nah, kita juga harus memahami, "Oh iya, ini nggak bisa kenapa," harus ada kejelasannya. Jadi nggak ada rasa apa ya, rasa kayak egoisme dalam suatu, apa namanya, suatu pekerjaan seperti itu, melakukan suatu pekerjaan atau suatu apapun. Jadi jelas ya kenapa itu penting, karena dalam,
cara kita berkomunikasi itu harus, baik ya, jadi jangan ngerasa menang sendiri atau apa gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya, apa sih manfaat interpersonal skill itu sendiri? Yang pertama adalah mampu menciptakan serta menjaga harmonisan dalam pergaulan gitu kan. Jadi dengan adanya interpersonal skill ini kita bisa menciptakan keharmonisan, dalam, pergaulan. Misalnya kayak sama teman mahasiswa gitu kan, kita juga bisa apa ya, menciptakan nggak yang apa ya, menciptakan keharmonisan dalam pergaulan, misalkan saling mengerti, saling menyapa atau apa, seperti itu. Yang kedua adalah sebagai media untuk mendapat kesuksesan. Jelas ya kalau kita, apa namanya, dengan komunikasi dengan baik gitu kan, beda gitu kan sama orang yang bodo amat gitu kan, bodo amat dan nggak tahu menahu gitu antara kanan kirinya atau misalkan sakit atau apa, ya nggak akan itu gitu kan. Kalau misalkan kita misalnya, lagi, dengan kita mempunyai komunikasi yang baik, misalnya kita mau minta tolong atau apa, teman gitu kan bisa dibantu gitu kan. Itu juga bisa mendapat suatu kesuksesan, seperti itu. Selanjutnya adalah untuk membentuk jati diri sendiri, jati diri kita sendiri. Yang keempat adalah sarana memecahkan masalah dalam sebuah hubungan. Yang kelima oke, yang keempat ya. Jadi dengan adanya interpersonal ini gitu kan, misalnya ada suatu, problem gitu kan, misalnya, ada suatu project gitu yang saya jelaskan tadi sebelumnya, membuat suatu sistem. Nah, dalam hal ini misalnya ada yang sakit atau apa gitu kan. Nah, di situ adalah peran kita gitu kan sebagai, personalnya kita itu seperti apa gitu kan ketika menghadapi suatu masalah seperti itu. Apakah kita acuh tak acuh, udahlah bedanya dikeluarin aja gitu kan dalam project ini atau, oh iya gimana kalau, ada memberikan solusi gitu kan, ini gimana ya, misalkan ada teman yang sakit ada yang bisa bantu backup enggak, atau, kalau kayak gitu gimana kerjasama kita bagi-bagi gitu kan, pekerjaan yang dari teman, atau dari tim yang sebelumnya itu tidak bisa, mengikuti seperti itu. Jadi bisa memecahkan suatu, masalah seperti itu. Nah, selanjutnya adalah, bagaimana sih cara mengembangkan kecakapan antarpersonal. Nah, gimana sih kita, mengetahui gitu kan kecakapan antarpersonal itu. Yang pertama adalah sebenarnya kalau pelamar tuh, itu ya, lebih ke introspeksi diri sendiri dulu. Eee, kita tuh kekurangan kelebihan kita tuh apa gitu kan. Nah, setelah kita tahu, ikuti pelatihan gitu kan. Nah, cari kursus atau lembaga pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan tertentu. Misalnya gini, ada satu mahasiswa gitu kan, dia sudah ambil, ini apa, udah semester bisa kayak semester 5 lah ya kayak kalian gitu kan. Nah, di sini tuh dia, eee, ada hobi atau kelebihannya dia tuh, oh ya saya tuh suka misalnya gitu kan, saya tuh suka desain gitu kan. Gimana ya caranya, agar, skill kita gitu kan atau keahlian kita tuh bisa iniin, bisa lebih baik gitu kan, Kak. Nah, yang pertama adalah ikuti pelatihan gitu kan. Misalnya kalian ikut pelatihan atau lihat sekarang kan banyaknya pelatihan online gitu kan. Ikut pelatihan misalnya Junior Graphic Design, JGD namanya gitu kan, Junior Graphic Design karena kalian masih masih junior ya. Nah, di sini, kalau misalnya kalian, ikut pelatihan gitu kan, kalian kan bisa tahu nih, oh iya mengembangkan suatu keterampilan kalian tertentu gitu kan, yang tadinya biasa aja ada suatu pelatihan, oh iya kan biasanya kalau pelatihan itu kan diberikan suatu materi, diberikan sebuah contoh. Nah, contoh atau buat suatu tugas gitu kan, di situ kan kita bisa menggali keterampilan kita, oh iya ternyata ada ilmu juga yang bisa masuk, kita serap gitu kan. Nah, untuk ikut pelatihan itu gitu kan, bisa juga kalian, misalnya emang agak mahal ya kalau misalnya yang ini, ada juga yang gratis nih biasanya tiap tahun tuh ada dari program pemerintah, dari Kominfo, itu ada, namanya tuh program FSGA. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah ikut juga ya, program vokasi dari, BPTIK ya, dari Kominfo kerjasama dengan BPTIK itu, dengan BNSP. Nah, kalian ikut tuh pelatihan tersebut gitu kan. Ikut pelatihan, setelah ikut pelatihan tersebut gitu kan, eee,
Yang kedua adalah minta masukan dan saran. Nah, tanyakan feedback dari rekan kerja dan buka diri, kritik dan saran. Nah, misalnya kalian sudah ikut pelatihan junior graphic design, kan udah tahu nih ilmunya, kalau udah dapat tugas gitu kan. Nah, sudah selesai, nah kalian ini loh, apa namanya, ilmu yang udah diterapkan dari pelatihan ini kalian coba lagi. Kalian iseng-iseng, misalnya kalian gambar desain. Nah, kalian minta masukan gitu kan. Misalkan ke temen atau siapa, kira-kira desain saya bagus nggak ya? Nggak apa-apa kayak gitu. Jangan ngerasa ketika kita udah buat desainnya ngerasa, ah kata temennya jelek ini kurang ini, terus kita langsung mutung gitu kan, langsung, "Ah, lu gimana sih baper," atau apa gitu kan, jangan seperti itu. Jadi minta dikritik, masukan, "Nggak apa-apa kok, salahnya di mana, bagusnya di mana," gitu. Jadi minta masukan kepada, teman-teman atau rekan kerja kita gitu kan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah, membangun networking gitu kan. Nah, dalam konteks dunia kerja berarti jaringan yang terbentuk dari pertukaran informasi atau ide di antara rekan seprofesi atau minat khusus. Istilah ini biasanya disebut dengan sebagai relasi atau koneksi. Oke, jadi gini, ini berdasarkan pengalaman saya gitu kan ya. Ketika saya pernah ikut suatu pelatihan, waktu itu saya pernah ikut pelatihan asesor kompetensi. Nah, ikut pelatihan gitu kan, di sana ketemu sama teman-teman juga gitu kan. Nah, dari situ tuh apa ya, kalau saya sih orangnya maksudnya care gitu sama orang gitu atau apa gitu, enak gitu komunikasinya. Nah, dari situ kita bisa banyak kenal temen nih, ada teman gitu kan, oh iya misalnya, kamu di bidang ahli ini, ahlinya misalkan di bidang apa, desain gitu kan. Nah, di situ, oh iya, karena ada komunikasi dengan baik sama teman-teman gitu kan, jadinya next ke depannya waktu itu ada suatu, project lagi gitu kan. Nah, si teman saya tuh inget gitu kan misalkan, "Oh iya kamu nih bisa desain atau buat sistem," gitu kan. Akhirnya dia kontak saya lagi gitu walaupun walaupun pelatihannya udah selesai ya. Dia bilang, "Oh iya Bu, pernah ada ini enggak, apa sih namanya, masih ingat saya enggak?" Gitu kan. Kenapa? Saya bilang, "Ini ada suatu project nih di misalkan di Kementerian X gitu kan, ini bisa enggak?" Gitu. Nah, dari situ kan dari cara kita komunikasi, cara kita pelatihan, ada teman juga gitu kan dengan berkomunikasi dengan baik. Nah, itu juga bisa membangun suatu networking gitu kan. Nah, ada juga kemarin saya pernah, apa ya, eee bukan pelatih ya, iya saya pada suatu pelatihan juga gitu kan, banyak kenal temen gitu kan, suka sharing gitu kan, "Oh iya ini, saya punya ini," gitu kan, "saya punya itu," gitu kan. Dari situ kan kita bisa tahu, oh iya nih orang, kerjanya bagus gitu kan, pada waktu ikut pelatihan dia bisa bekerja sama dengan baik gitu kan. Nah di situ, jadi next ke depan kita nggak tahu ya, makanya kita gimana caranya, membangun suatu relasi dengan teman itu harus yang baik gitu kan, jangan sampai ada yang crash atau suatu masalah gitu kan. Jadi networking itu juga salah satu, cara mengembangkan suatu, ungkapan antar personal kita. Terus, ini adalah salah satu contoh interpersonal skill dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama adalah mendengarkan secara aktif gitu kan. Nah, misalnya gini, saat mengobrol atau berbicara dengan seseorang, eee, kita gitu kan, pasti akan menyingkirkan gadget dan fokus mendengarkan lawan bicara. Nah, perilaku tersebut merupakan salah satu, dinamakan satu contoh mendengarkan secara aktif, selalu menyingkirkan gadget. Nah, kamu juga tidak mengganggu lawan bicara dengan cara memotong perkataan dan kamu juga bisa menjawab suatu, pengajuan pertanyaan yang diminta. Misalnya ada suatu teman gitu kan, ada teman kalian itu yang meminta suatu, pendapat atau curhat lah ya misalnya gitu kan, "Oh saya punya ini nih," misalkan suatu masalah atau punya case seperti ini gitu kan. Nah, ketika temen, melakukan suatu apa ya, curhat gitu kan ya, kita tuh misalnya handphone gitu kan, kita nggak ada orang ngobrol gitu, ada orang cerita sama saya, kita, pegang handphone aja, kira-kira perasaannya gimana? Nggak enak kan? Nah, salah satu caranya adalah misalkan ada satu teman yang, eee, apa ya, ingin berbicara dengan kalian. Nah, kalian dengan, apa ya,
mau ngobrol atau apa gitu kan, menyingkirin lah gadget dulu, udah HP-nya di-stop dulu gitu kan, jangan ada orang yang ngomong tapi kita tetap pegang handphone aja kan, itu katanya kayaknya nggak sopan gitu kan. Jadi gimana caranya gitu kan, misalnya salah satu contohnya adalah menyingkirkan gadget dan fokus kepada, lawan bicara gitu, lawan bicara teman kalian yang, sedang berbicara seperti itu. Nah, kalau misalkan ada ini ya, ada interaksi gitu kan, jangan teman kalian yang ngomong, tapi kalian diem main handphone aja kan, itu salah satu contoh yang tidak baik gitu kan. Nah, ini adalah satu contoh yang pertama adalah mendengarkan secara aktif. Terus yang kedua adalah empati. Salah satu ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik adalah seberapa baik kamu memahami kebutuhan dan perasaan orang lain, yang dapat berempati, dapat membuat lingkungan sekitar menjadi nyaman dan memberikan positif vibes ya. Nah, seorang yang memiliki empati mampu gitu kan memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan oleh orang lain. Nggak heran nih biasanya orang-orang yang punya, interpersonal skill yang tinggi, yang positif gitu kan, selalu membuat suasana yang positif bagi lingkungannya, dimanapun dia berada gitu kan. Biasanya, orang yang punya empati tinggi ini, dia mudah bergaul dan memiliki banyak teman gitu kan. Selanjutnya adalah leadership atau kepemimpinan gitu kan. Pemimpin yang baik pemimpin yang baik dapat secara efektif menggabungkan beberapa interpersonal skill seperti empati dan kesabaran saat membuat suatu keputusan. Hal ini diperlukan agar tujuan bersama dapat tercapai dan tiap pihak yang terlibat merasa dihargai. Nah, leadership ini adalah satu contoh interpersonal skill yang mengintegrasikan beberapa skill sekaligus di dalamnya gitu kan. Nah, biasanya seseorang yang mempunyai kemampuan kepemimpinan gitu kan atau leadership yang baik biasanya memiliki empati, dapat diandalkan, mampu berkomunikasi dengan baik gitu kan, dapat menyimak gitu kan, mendengarkan secara aktif, terus juga dia bisa memberikan suatu feedback gitu kan, atau kritik yang membangun dengan cermat dan tepat. Bahkan, biasanya kalau orang yang punya leadership, atau punya jiwa kepemimpinan ini, dia bisa membangun negosiasi atau bisa membujuk orang tersebut, agar mencapai suatu tujuan yang diinginkan gitu kan. Jelas gitu kan kalau yang punya leadership ini, biasanya mau bekerja sama dengan lain dan kerja tim yang biasanya menjadi kolaborasi, seperti itu. Keterampilan negosiasi atau problem solving. Nah, apabila kamu pandai melakukan negosiasi, mempengaruhi orang lain dan menjadi mediator maaf, saat, terjadinya konflik dan menjadi pemecah masalah, itu tandanya kamu memiliki interpersonal skill yang cukup tinggi. Keterampilan tersebut sangat bermanfaat untuk menghindari terjadinya konflik karena, kalian mampu mengambil keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Nah, jadi ada satu contoh interpersonal skill dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah aktif mendengarkan secara aktif gitu kan. Yang kedua adalah bersikap empati, leadership, keterampilan negosiasi, dan lain-lain ya. Dalam bekerja sama tim juga gitu kan, kita dapat bekerja sama gitu kan. Ini adalah salah satu contoh ya, contoh, pekerjaan yang dibutuhkan interpersonal skill. Sebenarnya di semua elemen pasti, ini ya, harus kita membutuhkan interpersonal skill yang tinggi. Nah, ini salah satu contoh yang biasanya banyak digunakan gitu kan. Contohnya yang pertama adalah contoh pekerjaan yang membutuhkan interpersonal skill yang tinggi, biasanya tuh guru. Ini gambar guru ya. Guru itu harus sabar gitu kan menghadapi siswanya, gimana gitu kan. Selain itu, seorang guru harus memiliki empati dan sabar, dapat membantu para siswa belajar dan berkembang secara efektif dalam pendidikannya. Selain itu, interpersonal skill juga dibutuhkan agar dapat bekerja secara kolaboratif dengan
para administrator, misalkan siswa, orang tuanya gitu kan. Jadi peran guru ini sangat penting gitu kan, suatu pekerjaan yang membutuhkan interpersonal skill yang tinggi. Yang kedua adalah apa ini, perawat gitu kan, atau, tenaga medis ya, seperti yang kita ketahui gitu kan, kalau tenaga medis itu ya harus sabar juga gitu kan, harus sabar juga ngadepin, orang apalagi orangnya kalau lagi sakit gitu kan pasti ada suka emosian gitu kan. Nah, tenaga medis ini gitu kan sebenarnya nggak jauh beda gitu kan dengan guru gitu kan. Para, tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan seperti perawat maupun dokter juga harus mempunyai interpersonal skill yang tinggi gitu kan. Mereka juga harus sabar, memiliki empati, menjadi pendengar yang aktif, atau sesama, rekan pekerjaannya juga gitu kan. Makanya gitu kan kalau misalnya kayak kita, sebenarnya nggak semua ya kayak di rumah sakit itu kan biasanya kayak perawat gitu kan harus sabar, iya gitu. Namanya udah sakit, namanya orang sakit gitu kan ya kesel atau apa, terus kita ya ikut galak lagi mah ya nanti pasiennya pada kabur gitu kan, seperti itu dan nggak bisa memotivasi, pasiennya biar cepat sembuh gitu kan. Biasanya kan harus sabar ya. Terus, nah yang ketiga adalah customer service gitu kan. Siapa yang suka marah-marah di customer service kalau misalkan ada apa-apa? Nah, seorang customer service itu ya emang tugasnya harus ya sama, harus sabar gitu kan. Jadi si customer service ini menghabiskan sebagian besar jam kerjanya gitu kan, terlibat dalam pelanggan yang mungkin misalnya lagi frustasi atau lagi bingung gitu, atau lagi marah gitu kan. Nah, disinilah peran dari interpersonal skill dari seorang, customer service ya, yang harus memiliki kesabaran, empati, dan dapat mendengarkan secara aktif. Jadi kalaupun dimarah-marahin juga pasti dia masih senyum aja. Soalnya saya pernah ngerasain nih ya, kemarin gitu kan saya agak kesal juga sama Telkomsel ya waktu itu. Ya, iya, itu lama banget waktu itu pernah saya, bukan oh iya ini apa namanya, iya Telkomsel waktu itu kartunya itu belum aktif terus gitu kan. Nah, saya udah ke kantornya, udah berkali-kali, "Ya tunggu Bu, tunggu 1 kali 24 jam." Situ lagi tetep nggak bisa saya telepon. Itu kan udah kesel ya, yang namanya orang lagi bingung, frustasi gitu, pasti kan marah-marah gitu sama customer service, tapi dia tetep yang cuma senyum, "Sabar ya Bu, sabar ya, nanti saya bantu ya." Kayak gitu-gitu, gitu kan. Jadi harus punya interpersonal skill yang tinggi. Nah, yang contoh selanjutnya adalah konsultan gitu kan. Konsultan, eee, konsultan juga harus mendengarkan para kliennya yang memahami, apa yang mereka ungkapkan supaya memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan klien, misalnya gitu kan. Misalnya gitu kan ada suatu klien nih gitu kan, klien ini, kayak misalkan kebetulan saya sebagai tenaga ahli juga di salah satu kementerian gitu kan. Dia suka kayak gini, "Bu, pokoknya saya pengen buat sistem yang ini," gitu kan. Saya tuh bingung ini gitu kan, misalkan nggak bisa gitu kan, gimana caranya? Nah, kita sebagai konsultan kan harus memberikan suatu arahan, "Ini loh harusnya sistem ini yang baik seperti ini." Nah, ketika sistemnya udah jadi, ada aja tuh, "Bu, ini, gimana ya, saya tuh udah dapet ada konsultan sebelumnya," gitu kan, tapi dia nggak bisa membantu gitu kan, gimana caranya untuk memelihara sistemnya. Nah, kita sebagai konsultan di sini ya harus bisa, mengamati atau mencermati, oh iya kekurangan dari, suatu klien misalnya dia pengennya ini kebutuhannya apa aja gitu kan. Di situ kita juga harus bisa, membutuhkan suatu interpersonal skill yang tinggi juga, seperti itu. Oke, yang terakhir adalah tentang peta konsep interpersonal skill. Jadi kecakapan interpersonal itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, kecakapan, tentang pengembangan diri sendiri dalam hubungan dengan orang lain. Dalam pengembangan diri sendiri, dengan orang lain ini kita, harus mengenal diri sendiri kita dulu. Kita ini kekurangannya apa, kelebihannya apa, kita kenal diri sendiri dulu. Terus yang kedua adalah urgensi konsep diri dan
diri sendiri dalam hubungan dengan orang lain. Jadi kita harus tahu nih, misalnya kayak si Rima gitu kan, si Rima ini dia, kekurangannya apa gitu, misalnya kelebihannya kayak tadi dia suka buat desain gitu, apa gitu kan. Jadi, oh iya ikut pelatihan atau apa mengembangkan diri sendiri, kekurangan dia itu seperti apa gitu kan, kita gali gitu kan. Nah, setelah itu, oh iya setelah kita udah tahu kelebihan kita, nah ada satu pendekatan pendekatan kompetensi, namanya pendekatan kompetensi khusus atau soft skill ya, thinking, walking, dan relating gitu kan. Jadi harus berpikir positif gitu kan, bekerja, oh iya, harus, berlatih gitu kan dan bersifat, realitas gitu kan, realitas aja seperti itu. Nah, ini kan setelah itu kan ada bagi 2 nih cakap interpersonal skill ini. Ada pengembangan diri sendiri dengan, hubungan dengan orang lain dan pengembangan diri sendiri dalam hubungan dengan orang lain dengan pendekatan kompetensi. Nah, dalam hal ini dia udah tahu nih, udah tahu, urgensinya pokoknya saya nih kelebihan saya ini misalkan buat desain gitu kan. Nah, udah dia udah langsung tahu punya dia kompetensi diri sendiri, maka dia langsung, ke pendekatan kompetensinya, seperti itu. Nah, dalam hal ini eee, kita udah tahu, skill kita itu seperti apa gitu kan. Nah, berdasarkan skala prioritas yang mendukung standar kompetensi, di mata kuliah interpersonal skill ini, ada gimana cara, teamwork atau bekerja sama dengan tim gitu kan. Yang kedua adalah interpersonal communication, motivasi dia bisa memberikan suatu motivasi ke temennya gitu kan, ke other gitu kan. Dan dia juga mempunyai sifat tim leadership gitu kan, punya jiwa kepemimpinan. Selanjutnya ada konflik manajemen, jadi bisa, membuat memberikan suatu problem solving gitu kan. Ini dia, problem solving, stakeholder fokus dan stakeholder service, negosiasi, dia juga bisa bernegosiasi dan presentation skill. Nah, dalam hal ini ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berapa? 9 poin ini nanti kita akan bahas, per babnya gitu kan. Jadi pada kali ini kan ini tentang pengenalan tentang interpersonal skill aja. Nanti minggu ke depannya kita bahas per masing-masing subbab ini. Nanti kita bagi tugas yang sudah saya jelaskan di minggu sebelumnya ya, per kelompok nanti kalian presentasi tentang materi-materi misalkan, minggu depan tentang teamwork, gimana sih teamwork yang baik, caranya seperti apa, gitu. Seperti itu. Oke. Oke, thank you, for listening, terima kasih, atas, ininya, apa namanya, sensasinya, kurang lebihnya saya minta maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.